Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skysen Solution. Memiliki restoran bukan berarti kita sendiri yang harus menjalankannya setiap hari. Tentunya lebih baik apabila kita memiliki sistem yang bisa mengatur operasional restoran dan mempercayakannya kepada karyawan kita. Pada video ini, kita akan membahas mengenai cara menggunakan fitur karyawan pada aplikasi kasir restoran Laris Pos. Pertama, kita akan melakukan pengaturan user pada halaman admin. Buka browser kita dan kita pergi menuju larispos.com. Pilih halaman sign in dan kita masuk menggunakan akun kita. Pada bagian navigasi kita pilih kelola user. Di sini kita menemukan ada 3 jenis login yang bisa kita atur, yaitu login kasir, login user web, dan login user report. Login kasir adalah akun yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Laris Pos pada device tablet atau smartphone. Sedangkan login user web adalah akun yang dapat mengakses halaman admin, seperti yang sedang kita akses sekarang. Dan yang terakhir, login user report adalah akun yang dapat mengakses halaman admin, namun terbatas hanya pada bagian laporan. Fitur login user report lebih ditujukan untuk franchise, di mana satu akun bisa memiliki banyak toko atau restoran, dan kita mesti memberikan akses pada franchisor untuk melihat laporan. Pertama kita klik dahulu login kasir. Pada bagian tengah layar kita bisa melihat ada tulisan besar warna orange sebanyak 5 huruf. Ini adalah ID dari akun Anda. Nantinya karyawan yang hendak melakukan login harus mencantumkan ID ini. Mengapa karyawan harus menggunakan ID bukan menggunakan email seperti yang kita lakukan barusan? Hal ini berkaitan dengan keamanan akun kita sebagai pemilik. Apabila karyawan tahu alamat email dari pemilik akun, nantinya mereka bisa menebak-nebak passwordnya. Dan kalau kebetulan tebakannya benar, berarti mereka sudah bisa masuk menggunakan akun pemilik dan bisa mengakses segala fitur. Jadi lebih baik kita memberikan mereka ID akun daripada kita memberitahukan alamat email dari akun kita. Oke, sekarang kita coba tekan tombol tambah. Kita coba tambah kasir pertama. Kita isikan namanya Budi. Lalu kita isikan username dan kata sandinya. Kemudian kita bisa menentukan hak akses dari kasir Budi, seperti apakah boleh mengakses modul laporan, apakah boleh membatalkan nota, dan lain-lain. Untuk setiap hak akses, pada bagian bawahnya ada keterangan lebih lengkapnya. Nantinya Anda bisa membaca-baca lagi untuk menentukan hak akses dari kasir Anda. Sekarang kita lanjutkan dengan cara menekan tombol simpan. Bisa kita lihat bahwa sistem telah membuatkan satu akun kasir baru. Kemudian kita tekan tombol tambah lagi untuk menambahkan kasir kedua. Kita isikan namanya Dewi, lalu kita isikan juga username dan kata sandinya. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua akun karyawan, yaitu Budi dan Dewi. Kita akan coba menggunakan kedua akun ini untuk login pada aplikasi Laris Pos. Sekarang kita sedang berada di aplikasi Laris Pos. Biasanya kita login menggunakan akun owner, namun kali ini kita hendak mencoba login menggunakan akun karyawan. Pertama kita klik dulu tombol staff yang berada di bagian bawah logo Laris Pos. Kita masukkan store ID yang merupakan 5 huruf dengan warna oranye di halaman admin tadi. Lalu kita login menggunakan akun Budi. Kita sudah berhasil login. Pertama kita diminta untuk mengisikan starting cash hari ini. Starting cash adalah sejumlah uang awal yang kita berikan kepada kasir pada saat pertama kali bekerja hari ini, dengan tujuan untuk menjadi uang kembalian kalau ada pembayaran menggunakan uang cash. Untuk contoh di sini kita misalkan kita isi dengan nilai Rp200.000. Kita tekan tombol start dan kita mulai hari kerja hari ini. Kita coba memesan 2 makanan dan 2 minuman.
Setelah itu kita coba melakukan pembayaran dengan menggunakan uang kas sebesar Rp100.000. Transaksi pertama berhasil. Sekarang kita lakukan lagi transaksi kedua dengan memesan satu paket makanan. Nilai total transaksi adalah Rp28.800 dan kita melakukan pembayaran dengan uang kas sebesar Rp30.000. Transaksi kedua telah berhasil. Sekarang kita akan coba tutup shift kerja hari ini. Klik ke tombol menu di sebelah kiri atas dari aplikasi. Dan kita klik Stop Work Date. Di sini kasir Budi akan diminta untuk menghitung kembali jumlah uang kas yang ada dan memasukkan nilai totalnya ke dalam sistem. Untuk contoh di sini kita coba masukkan angka Rp298.100. Kita klik tombol stop. Oke, shift pertama dengan kasir Budi telah berhasil ditutup. Sekarang kita logout dari aplikasi dan mencoba login kembali menggunakan akun Dewi. Nah, setelah berhasil masuk dengan menggunakan akun Dewi, kita pilih lagi menu pada bagian kiri atas aplikasi, dan kita pilih Start Work Date. Kasir Dewi akan melanjutkan shift kerja kedua dengan nilai kas awal misalnya sebesar Rp200.000. Sama seperti yang kita lakukan pada kasir Budi tadi, kita coba untuk memasukkan beberapa transaksi baru dan melakukan pembayaran dengan uang kas. Sekarang kita melakukan tutup shift. Sama seperti sebelumnya, kita pilih menu, lalu pilih Stop Work Date. Kasir Dewi juga diminta untuk menghitung berapa jumlah uang kas yang ada dan memasukkannya ke dalam sistem. Di sini kita misalkan angka yang dimasukkan oleh Dewi adalah Rp300.000. Lalu kita tekan tombol stop. Dan shift kedua telah berhasil ditutup. Kita akan kembali ke halaman admin untuk melihat beberapa laporan yang berkaitan dengan fitur karyawan ini. Kita kembali ke halaman admin. Di sini kita bisa melihat bahwa transaksi baru kita sudah masuk ke dalam laporan. Pertama kita ke bagian navigasi dan klik transaksi. Kemudian pilih closing harian. Di sini sudah ada 2 buah data closing shift untuk hari ini. Kebetulan hari ini adalah tanggal 8 Maret 2020. Data yang di atas adalah data closing kasir Dewi, sedangkan yang di bawah adalah data closing kasir Budi. Kita klik dahulu yang di atas. Nah, di sini kita bisa melihat tanggal dan jam mulai shift, kemudian laporan ringkasan penjualannya, dan yang paling penting di sini adalah laporan cash flow yang berada di bagian paling bawah. Di sini diperlihatkan bahwa pada saat mulai shift, Dewi memasukkan nilai kas awalnya adalah Rp200.000, sedangkan pada saat tutup shift, Dewi memasukkan nilai kas akhirnya adalah Rp300.000. Kemudian sistem akan menghitungkan jumlah pembayaran kas pada seluruh transaksi yang terjadi,
yaitu Rp254.000. Jadi apabila nilai kas awal adalah 200.000 dan ditambahkan transaksi sebesar 254.000, maka seharusnya nilai kas akhir adalah 454.000. Namun nilai kas akhir yang dilaporkan oleh Dewi hanya Rp300.000. Terjadi kekurangan setoran sebesar 154.000. Nah, di sini bagian manajemen harus memeriksa kembali kasir Dewi. Kenapa bisa terjadi kesalahan hitung pada saat menjaga shift hari ini? Apakah ada kecerobohan dalam menghitung? Atau ada salah input data transaksi? Atau apakah ada niat untuk melakukan kecurangan? Kita lihat kembali closing harian. Dan kali ini kita akan melihat data kedua, yaitu data oleh kasir Budi. Kita cek bagian cash flow. Di sini sistem juga sudah menghitungkan nilai kas awal dan nilai total transaksi yang melakukan pembayaran menggunakan uang kas. Dan pada laporan kasir Budi, sama sekali tidak ada selisih antara kas akhir yang dilaporkan oleh Budi dengan nilai akhir kas yang dihitung oleh sistem. Kemudian kita kembali ke bagian navigasi dan mengklik bagian laporan. Kita lihat laporan rangkuman. Pada bagian paling bawah kita bisa melihat rangkuman penjualan berdasarkan user, di mana pada contoh ini kita melakukan 3 transaksi pada kasir Dewi dan 2 transaksi pada kasir Budi. Kemudian kita ke laporan penjualan. Di sini kita bisa melihat pada waktu mulai dan waktu selesai ada nama kasir yang menginput data ke aplikasi. Dan kita perhatikan ke bagian kode transaksi. Di sini kita bisa melihat bahwa 2 transaksi pertama kode akhirnya adalah 1 dan 2. Sedangkan 3 transaksi berikutnya yang dilakukan oleh kasir Dewi di shift kedua memiliki kode akhir 1.2, 2.2, dan 3.2. Di sini kita bisa melihat bahwa pada shift kedua, nilai kode transaksi diulang lagi mulai dari angka 1, namun ditambahkan titik 2. Selanjutnya kita kembali ke navigasi kelola user. Dan kali ini kita akan membahas mengenai login user web. Kita akan membuat akun karyawan yang dapat login ke halaman admin. Kita tekan tombol tambah. Di sini kita diminta untuk mengisikan nama karyawan, username dan kata sandinya. Kita buat login karyawan dengan nama Denny. Pada bagian kanan kita bisa menentukan daftar modul yang bisa diakses oleh karyawan ini. Bisa kita lihat bahwa daftar modul yang berada di sebelah kanan ini adalah sama dengan navigasi kita yang berada di sebelah kiri layar. Misalnya kita lihat pada bagian transaksi, ada bagian transaksi penjualan, ada transaksi aktif, ada closing harian, dan ada kas kecil. Kita bisa mencentang nama modul yang boleh diakses oleh karyawan. Misalnya kita centang closing harian, lalu pada bagian laporan kita centang semua kecuali laporan rangkuman. Kita tekan tombol simpan. Kita log out dari sistem. Lalu pada halaman login, kita klik link login user. Sama seperti login pada aplikasi, kita perlu memasukkan ID akun, lalu kita diminta untuk memasukkan username dan kata sandi dari karyawan. Perlu diingat di sini bahwa login kasir yang kita buat tadi, yaitu Budi dan Dewi, tidak bisa digunakan di sini. Jadi Budi dan Dewi hanya bisa login di aplikasi saja. Saya coba login ya menggunakan akun Budi. Tidak berhasil, karena sistem tidak mengenali akun Budi. Selanjutnya kita coba login menggunakan akun Denny.
Kita berhasil masuk dengan menggunakan akun Denny. Namun pada bagian navigasi kita bisa melihat bahwa yang bisa kita akses hanya yang tertentu saja ya. Seperti bagian transaksi hanya ada closing harian, sedangkan pada laporan tidak ada laporan rangkuman. Jadi akun Denny ini bisa mengakses hanya modul-modul yang kita centang tadi pada saat kita membuat akun Denny. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang menyukai video ini, jangan lupa like atau tinggalkan komentar. Subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.